Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu DU spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kami akan menceritakan kisah turunnya azab Allah yang dijanjikan pada masa Nabi Saleh alaihi salam. Nah, bagi teman-teman yang telah mengetahui kisah ini, moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama dari awal sampai akhir, supaya tidak ada kejanggalan dan kesalahan dalam bercerita. Kalau ada kesalahan dalam bercerita, mohon teman-teman di komentar di bawah, agar kita dapat tahu yang sebenarnya kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nah, ayo teman-teman langsung saja ke kisahnya. Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, kelompok 9 orang adalah kelompok pembunuh unta merancang pembunuh atas diri Nabi Saleh. Mendahului tibanya azab yang diancamkan itu, mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak, untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh bagi melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap, berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Satu hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hajar dan penghuninya. Kaum Samud habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang menggelikan. Kisah Nabi Saleh dalam Al-Quran. Kisah Nabi Saleh diceritakan oleh 72 ayat dalam 11 surah, diantaranya surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79, surah Hud ayat 61 sehingga ayat 68, dan surah Al-Qamar ayat 23 hingga ayat 32. Pengajaran kisah Nabi Saleh, hikmah Nabi Saleh alaihi salam
pengajaran yang menonjol yang dapat dipetik dari kisah Nabi Saleh ini ialah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan melindungi kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Bersikap positif, acuh dan tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata dapat dilentirkan sebagai persetujuan dan persekutuan terhadap perbuatan mungkar itu. Demikian hikmah yang kita dapat ambilkan dari kisah Nabi Saleh. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman. Moga-moga bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.